Seperti pepatah tua mengatakan, dalam politik tidak ada yang abadi. Hari ini jadi lawan, esok jadi kawan. Preview. Lagi dan lagi, salah satu politisi Nasdem menunjukkan kualitasnya dengan melakukan blunder lewat pernyataannya yang menyebutkan bahwa yang melakukan politik identitas bukan Anies, melainkan Ahok. Menarik nih buat diulik. Sebab sosok yang mengeluarkan statement tersebut adalah Ketua Bapilu Partai Nasdem. Yang tentu saja pernyataannya tersebut syarat akan kepentingan dan upaya-upaya untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya telah terjadi di Pilgub DKI 2017. Sekarang ini, kita bukan bicara trigger yang ada. Betul bahwa Pak Ahok sempat keliru dengan mengutip sebuah kalimat dari ayat suci Al-Quran. Namun itu terjadi sebelum adanya Pilgub. Hingga pada akhirnya ketika pemilihan gubernur digelar, ternyata ada sosok yang berkampanye dengan kalimat-kalimat yang bermuatan sara dan terkesan membuat tembok pemisah. Dia menyebutkan antara warga pribumi dan pendatang. Kalimat tersebut dilontarkan dengan tujuan untuk menggambarkan sosok Pak Ahok yang digambarkan sebagai bukan warga pribumi. Itu baru satu hal. Ada juga kelompok pendukung Anies pada waktu Pilgub DKI 2017 yang dengan terang-menerang menyatakan penolakan. Mereka menggunakan isu sara terhadap pendukung Ahok. Ini sangat berbahaya dalam kontestasi pemilu. Karena kita semua tahu kalau Indonesia ini memiliki ragam perbedaan dari mulai ras, agama, suku hingga adat istiadat yang nggak boleh dijadikan tameng untuk berkampanye. Sebab hal tersebut yang justru menjadi trigger munculnya label politik identitas kepada sosok Anies. Dari situ baru bisa kita katakan bahwa munculnya label politik identitas adalah berangkat dari fenomena Pilgub DKI 2017 yang diinisiasi oleh kelompok pendukung Anies dengan membuat jurang pemisah berlandaskan isu sara. Tentu ini bukanlah gaya berpolitik yang sehat. Kalau diingat-ingat ya, bukankah Partai Nasdem termasuk jadi salah satu sasaran tembak kelompok kadrun pada waktu itu? Dengan Cina, tapi ideologinya itu kita buka pintu. Contoh, ada dua partai di Indonesia, PDIP dan Nasdem. Secara resmi melakukan tanda tangan kerjasama saudara di semua bidang dengan Partai Komunis Cina. Nah kemudian setiap sebulan sekali mereka kirim kader ke markas besar Partai Komunis Cina untuk di training, saudara, untuk dicuci otak. Ini kan bahaya. Sampai stasiun televisi Metro TV pun harus ikut terkena imbas isu sara. Di mana para kru di lapangan justru jadi bulan-bulanan masa kelompok kadrun pada saat itu. Sepertinya Pak Effendi ini harus dikasih lihat lagi ya video-video persekusi kepada karyawannya Pak Surya Paloh nih. Bahwa reaksi massa 212 yang memprotes ucapan Ahok memang suatu hal yang lumrah. Akan tetapi ketika Pilgub 2017, sebagian pihak ikut mengorkestrasi isu sara tersebut agar bisa meloloskan Anies menjadi gubernur DKI. Adalah penyebab utama mengapa sosok Anies ini dilabeli sebagai bapak politik identitas. Ya karena memang dirinya sendiri pun tidak ada upaya untuk menghentikan aksi kelompoknya. Statement Pak Effendi ini kan seolah-olah ingin mengaburkan fakta yang terjadi di akar rumput dengan mengungkit-ungkit kembali, menyebut-nyebut kembali nama Pak Ahok. Justru sekarang gue curiga ini.
Kenapa nama Ahok disebut-sebut lagi sama Nasdem? Apa jangan-jangan ini bagian dari strategi mereka untuk menghilangkan label yang udah kadung disematkan kepada Anies? Karena takut semakin hari semakin anjlok elektabilitasnya. Tenang Pak, saat ini rakyat sudah cerdas. Berulang kali para pakar politik juga sudah menegaskan itu kok. 2024 nanti gaya-gaya kampanye yang pernah terjadi di DKI Jakarta jangan sampai terulang kembali di level nasional. Karena berbahaya sekali. Nanti kita ini bukannya cari pemimpin yang layak meneruskan legasi dari Pak Jokowi, kita justru terjebak dengan sosok pemimpin yang cuman modal kata-kata dan ya nggak bisa kerja. Mari kita simak. Ketika deklarasi itu dilakukan, bahwa kelompok kadrun yang justru menolak dan tidak ingin satu barisan dengan Nasdem. Penyebabnya adalah karena mereka malu dengan tindakan mereka dulu ketika membuat berbagai meme, hoax, ujaran kebencian tentang Bapak Surya Paloh maupun Nasdem yang dianggap pada saat itu ya sebagai partai pendukung penista. Bagus bagi sebagian pendukung Anies yang bertahan untuk tidak mau gabung dan satu barisan dengan Nasdem. Itu artinya mereka masih punya harga diri. Nah kalau sebaliknya gimana? Ya nggak tahu deh gue. Lucu emang kalau kita bicara politik ini. Seperti pepatah tua mengatakan, dalam politik tidak ada yang abadi. Hari ini jadi lawan, esok jadi kawan. Pun sebaliknya. Lalu manuver yang dilakukan Nasdem dengan berniat menjalin koalisi bersama Demokrat dan PKS merupakan langkah yang bisa dikatakan Nasdem ini mestinya legowo meninggalkan istana. Sebab jika Nasdem sudah menentukan arah perjuangannya, ya mereka harus bersiap dong untuk bisa mengambil langkah-langkah gimana ya? Apa tidak malu ya? Apa nggak minder ya? Gengsi dong, ya kan? Mau nikmatin hasilnya, tapi ogah diusir dari kabinet, ya kan? Itu kan yang biasa disebut apa itu bahasanya? Munafik, gitu kan? Secara psikologis, mestinya para pemimpin Nasdem paham kalau sosok Anies ini belum bisa diterima oleh kabinet Indonesia Maju. Dengan gaya berpolitik yang asal tabrak sana, tabrak sini, mungkin itu adalah gambaran situasi politik di internal Nasdem yang masih harap-harap cemas dengan capresnya ini. Makanya kenapa mereka memilih untuk mengklaim terus biar capresnya nggak makin anjlok dan tenggelam. Mungkin takut ditinggal rakyat. Kalau sudah begini, mestinya para politisi Nasdem tahan diri ya untuk tidak mendiskreditkan pihak lain. Sebaiknya bercermin, apakah tindakan mereka ini akan membawa Nasdem melompat atau justru masuk ke dalam jurang di 2024 nanti. Daripada menerka-nerka, mending kita pilih yang pasti-pasti aja loh bos. Yang udah jelas pengalamannya, terbukti leadershipnya kuat, dan yang pasti satu barisan dengan Pak Jokowi. Kenapa? Supaya mega proyek IKN bisa terus dilanjutkan pembangunannya. Dan bukannya malah mangkrak seperti Wisma Atlet di Hambalang. Bekas peninggalan 2 periodenya siapa? Ya Pak SBY. Yang malu kan satu partai, bukan sosoknya doang. Ya begitulah. Karena kalau bicara politik, Ridwan Kamil pernah berkata, perlu kompas dalam berpolitik. Salah satunya adalah politik akal sehat. Kadang harus lawan arus, tapi batin tenang. Bilik Verlin tutup dulu, kita buka lagi di lain kesempatan. Gaskan!